Like and subscribe-nya jangan lupa diklik guys. Kuy gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up seluruh? Welcome back to my YouTube channel. Sekarang gue udah sama Salsabila. Benar gak? Benar. Ya, dari Kota Bekasi. Ya, betul. Termasuk atlet panjat. Sempat di Platnas juga ya, Kak? Iya. Ya. Platnas. Ya, alhamdulillah. Sekarang gue lagi di rumahnya di Bekasi juga, di Kota Bekasi. Ya, karena banyak request nih kan nih, karena banyak request daripada subscriber gitu, para netizen juga. Ya udahlah kita penuhi ya, buat datengin Kak Salsa nih buat kalian semua gitu ya. Mau ini sih Kak, mau nanya tentang pengalaman, terus juga perjalanan hidup Kak Salsa juga, perjalanan hidup. Maksudnya perjalanan hidup di dunia panjat ya. Oh iya, kirain tadi kan panjang hari juga. Nggak ke situ-situ juga sih. Pertama mau nanya profilnya dulu dah, gitu, udah bisa dijelasin sedikit. Oke, aku nih yang dijelasin ya. Iya. Oh ya udah. Hai, nama aku Salsabila. Aku umurnya 24 tahun. Terus aku pendidikan terakhir aku SMA. Sekarang aku lagi kuliah di UPI Bandung. Lagi skripsi nih, lagi mau sidang 2 minggu lagi. Jadi doain ya. Ya mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan cepet lulus dah gitu. Iya, biar nanti pas aku plat dapo jadi enak, lega, udah punya sarjana gelar gitu, gelar sarjana gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Kemarin kalau nggak salah udah sidang ya? Iya, prasidang baru prasidang. Oh, prasidang. Ya, tapi ya kita doain lah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lancar lagi. Amin. Bisa dibilang masih mau fokus kan di dunia panjat? Masih. Ya, masih mau fokus di dunia panjat. Tadi pendidikan terakhir berarti sekarang lagi kuliah di UPI? Iya, lagi kuliah di UPI Bandung. SMA-nya di mana? Di SMA Korpri Bekasi. Lulusan tahun? 2014. 2014 ya. Berarti udah lama juga gitu di dunia panjat? Dari tahun 2011. Jadi dari baru awal masuk SMA, aku kan diajakin lagi libur tuh antara masuk SMP sama dari lulus SMP masuk SMA itu kan lagi libur tuh. Nah, 2011 itu aku diajakin sama abang kandung yang nomor 2. Diajakin. Pemanjat juga? Dulunya manjat, terus karena dia mau kuliah, jadi disuruhnya aku yang disuruh manjat gitu. Kaisal ikut gua katanya gitu kan. Terus tokonya itu dibawa ke, dulu kan awalnya itu di lapangan Serbaguna sebelum pindah ke Unisma ya kan. Iya. Terus di lapangan Serbaguna terus aku lihat manjat gitu kan, kayaknya seru gitu kan. Ya udah akhirnya nyobain, tahu bisa nyampe atas. Terus kata Bang Bolil katanya gini, kalau misalnya mau latihan udah di sini aja, nggak usah sama Daus juga nggak apa-apa katanya gitu kan. Ya udah akhirnya keterusan manjat sampai sekarang deh. Menikmati gitu ya? Iya, menikmati. Ternyata enak juga. Enak juga. Kalau buat sekarang rutinitasnya apa nih? Rutinitasnya sekarang lagi fokus skripsi sih. Sebelum kan sebenarnya udah masuk Platda, ya kan, udah masuk Platda buat PON. Cuman karena kebetulan PON-nya diundur, jadi ya udah fokus dulu skripsi dulu. Ya, biar nggak bayar UKT lagi. biar plong juga gitu ya, biar bisa fokus juga gitu ya di panjatnya. Berarti udah banyak gitu ya ikut event di panjat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu pertama ikut event kapan tuh? 2011 juga. 2011. November itu di Unisma juga. Nama kejuaraannya 4 dimensi gitu. Tapi baru juara sekota Bekasi. Oh, pagelaran ya kalau iya, pagelaran 4 dimensi. Dan itu baru pertama kali langsung juara, tapi baru sekota Bekasi. Itu juga juara 3 doang. 2011 tuh. 2011
mulai manjat, 2011 ikut pertama event, 2011 langsung dapat juara. Iya. Pas. Berarti bisa dibilang bakat alamnya ada juga ya gitu ya. Ya, insya Allah semoga Ya, insya Allah. lancar. Apalagi sekarang lebih sering masih rutin latihan ya Kak? Iya, alhamdulillah masih sering. Masih sering rutin latihan, ditambah bakat alamnya juga udah ada. Ya udah kan kalau misalkan latihan tuh bisa dibilang ikhtiar ya kayak Iya. bisa dibilang ikhtiar buat ya semua orang punya tujuan, semua orang punya target gitu ya kayak. Iya, betul. Kalau buat Kak Salsa sendiri, buat sekarang target terdekatnya apa sih Kak? Kalau untuk sekarang mungkin terdekatnya dimanjat ya. Iya, Nah, kalau dimanjat. dimanjat pasti yang jelas pon ya. Oh, Terdekat ini pengen fokus di pon. Habis itu udah sih pon dulu sih kayaknya, baru pon kepikirannya. berarti Jawa Barat ya Kak? Iya, Jawa Barat. Ya Jawa Barat. Mewakilkan Jawa Barat. Ya mudah-mudahan ya buat warga Jawa Barat Kak Salsa bisa apa sih namanya mengharumkan nama Jawa Amin. Barat di dunia panjat tebing gitu kan. Kalau boleh tahu awal manjat tuh sebenarnya motivasi buat manjat tuh apa sih, daya tarik gitu mau masuk ke dunia panjat? Sebenarnya pertama kali dia tarik itu hobi ya. Jauh. Dari dulu. Iya sih. Sebenarnya aku ceritanya dari awal. Jadi dari SD tuh kan di lapangan Serbaguna itu tempat tes lari gitu kan anak SD. Terus ngeliat papa manjat, gimana cara manjatnya, soalnya nggak ada orang sama sekali kan yang latihan di situ. Udah dari SD nih penasarannya gitu kan. Baru diajaknya tuh pas SMA. Jadi pas SMA, ih ini tuh yang pengen gue banget penasarin gitu kan. Terus udah gitu lagi diajakin. Terus akhirnya kebetulan juga jadi hobi gitu kan. Jadi ya udah akhirnya diterusin sampai sekarang juga. Jadi kayak ya enak juga sih kalau dimanjat, serius enak banget tau. Enak, berarti nyampe sekarang menikmati gitu ya. Menikmati. Apa nyampe ini tuh dunia gue gitu kan? Iya, nah itu dia. Ini kan yang tadinya hobi Hah? bisa jadi profesi, tapi sebenarnya nggak bisa jadi profesi juga sih. Maksudnya ya hobi itu harus mulai dari hati, kesenangan gitu kan. Jadi nyaman sama apa yang sedang dilakukan. Kalau kenangan apa ya yang paling diingat di pas manjat tuh apa sih kan? Kenangan yang Yang paling diingat gitu. Momen-momen lah. momennya yang paling enak di manjat tuh selain kita ke kompetisi gitu kan, pasti ada jalan-jalannya gitu kan. Nah yang paling berkesan ya, yang paling berkesan menurut aku itu tuh pengalaman waktu aku jadi pelatnas, terus World Cup ke 3 negara. Itu tuh aku benar-benar pengalaman hidup yang paling berharga buat aku, jam terbang buat aku sebagai pemanjat yang belum gitu tinggi banget lah gitu kan, belum tinggi banget prestasinya, tapi udah dikasih kepercayaan buat masuk pelatnas, terus dapat pengalaman yang paling mengesankan, ikut World Cup juga. Berarti boy internasional juga nih ya. Alhamdulillah ya, gitu. dipercaya. Dipercaya buat go internasional, tapi kan di situ ada prosesnya gitu kan, ada pasti dulu juga pas pertama manjat siapa sih yang mulai di dunia panjat tujuannya pasti ke situ kan ya? Iya, Pasti ke tujuannya apa pasti sih, ngebela Indonesia. Indonesia gitu, Garuda di dada gitu kan. Dan alhamdulillah kalau Kak Salsa ya udah ngalamin gitu ya Kak. Alhamdulillah. Tahun berapa itu Kak? 2019 aku masuk pelatnas Februari 2019 2019. Pertama bawa nama Indonesia tuh di mana? di Swiss. Switzerland, waktu lagi World Cup di Meiringen 2019. Itu baru pertama kalinya aku bawa nama Indonesia. Kalau nggak salah juga kemarin sempet lihat juga kemarin di Pekansari ya? Iya, itu Asian Championship. Itu. Kalau itu setelah pelatnas yang World Cup. Jadi World Cup dulu baru Asian Championship. Iya, terbaru berarti ya kemarin. Iya, terbaru. Berarti terakhir ngebela Indonesia tuh pas itu ya? Iya, terakhir. Ya mudah-mudahan kedepannya lagi lebih apa ya, bisa jadi lebih pilihan Indonesia lah. Amin. Gitu ya, bisa terus membanggakan Indonesia. Amin. Terutama buat Kota Bekasi juga. Betul, amin. Gitu. Kalau sekarang sempet ngebina usia muda juga Kak? Kalau sekarang sih aku lebih fokus buat prestasi dulu ya. Misalnya kan ya kalau di Bekasi kan banyak orang nih. Yeah. Jadi kalau aku ya fokus dulu ke prestasi yang masih di Bekasi, yang ngebina yang
anak kecilnya. Tapi kalau misalnya aku di Bekasi pasti aku ke mereka kok. Iya, kalau lagi pulang aja di Bekasi. Karena kan intensitas aku lebih banyak di Platda. Waktu itu di Platnas, di Platda gitu aja. Cuman kalau misalnya lagi pulang di Bekasi pasti aku ngebina yang kecil-kecil juga. Seharian juga lebih banyak di Bandung ya kalau Iya. kalau sekarang karena kuliahnya di UPI. Nah itu makanya doain biar cepet lulus. Kalau cepet lulus kan bisa lebih fokus di dunia panjatnya juga kan. Gak mungkin juga kan Kak, kita terus gitu Iya. yang Pasti harus regenerasi. yang terjun di dunia panjat, harus ada regenerasi, harus ada penerus juga, bahkan seharusnya lebih baik dari kita. Iya, gitu kan, betul, kayak. betul banget. Ada nggak sih Kak motivasi buat para pemanjat nih, kan sekarang bisa dibilang udah terkenal banget nih dunia panjat tebing gitu kan. Bisa dibilang jadi icon juga buat di Indonesia. Kemarin setelah, kalau setahu gue sih ya, ramenya pas Asian Games kalau Iya, saya. Asian Games. Nah dari Asian Games tuh naik terus ya, malah jadi trending topik. Iya. Panjat gitu ya. Ada sih Kak motivasi buat para pemanjat gitu? Motivasinya ini nih sama aja kayak aku motivasi diri aku sendiri gitu ya. Kalau kalian kalau buat manjat yang muda-muda, junior gitu kan, harus lebih menekankan hati kalian terhadap apa yang kalian kerjakan gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian emang udah fokus di manjat, lakukan itu dengan sepenuh hati gitu. Terus kalau misalnya latihan, jangan gampang nyerah, jangan gampang capek gara-gara jarinya perih, udah robek segala macem, terus kakinya perih segala macem gara-gara sepatunya kekecilan. Jangan gampang menyerah, jangan gampang kesakitan gitu kan. Hadapi semua dengan ikhlas. Insya Allah semua yang dikerjakan secara ikhlas gitu kan, pasti hasilnya juga akan maksimal gitu buat ya. diri kalian sendiri dan orang-orang yang udah percaya sama kalian. Jadi nikmati aja dulu Nikmati. prosesnya gitu ya. Jadi kan kebanyakan orang melihat tuh orang itu sukses, orang itu bisa membela Indonesia, orang itu bisa bawa lambang Garuda di dada. Tapi kan lihat dulu prosesnya gitu lah Pak. Iya. Ya jangan cuma bermimpi lu mau bawa nama Garuda di dada, tapi Iya. lu cuma sekedar diem gitu Nah kan. itu dia, ini dia bagus motivasi nih. Itu Benar-benar. dengar-dengar dari orangnya sih sebenarnya mah kopas omongan orang. Iya. Kan kalau atlet juga kan nggak mungkin manjat langsung juara dunia langsung gimana, pasti ada proses jatuh bangunnya, yang namanya nggak juara, yang namanya juara. Di situ proses kita buat bangun mental kita lebih kuat lagi gitu kan. Kalau emang kita gagal, kita harus lebih kejar lagi kegagalan itu supaya jadi keberhasilan. Kualitas Gitu. gitu. Karena setahu gua nggak yang ikut pelatnas itu nggak langsung pelatnas gitu kan, ada istilah kata ikut tahapnya ya, kayak Porda kan. Porda ke Jurnas gitu. Porda ke Jurnas, habis itu baru pelatnas. Tapi biasa kalau pelatnas itu diambil dari tingkat perjalanan gitu, kayak dia juara satu, misalnya ada pertandingan ada 5 nih yang nasional yang direkomendasiin sama pengurus pusat. Nah dari 5 itu siapa nih yang juara, yang bertahan yang bertahan juara, dia pasti yang bakal jadi istilahnya kandidat yang akan dipilih sebagai tim pelatnas. Oh berarti di panjat juga ada ranking-rankingnya gitu ya? Ada banget, ada. Oh, gitu. Gimana caranya lu jadi ranking nomor 1 gitu? Yang terbaik pokoknya yang bisa bela Indonesia. Kalau target terbesar Kak Salsa sendiri apa sih di dunia panjat? Yang jelas bisa bawa nama Indonesia lagi, bisa World Cup dan bisa juara. Karena waktu yang World Cup yang tahun kemarin itu kan belum juara gitu kan. Ya masih penasaran, pengen bisa juara, ngalahin yang juara dunia gitu. Kayak Kak Aris gitu kan bisa sampai ngalahin yang juara dunia gitu kan. Ya Kak Aris juga kan nggak langsung juara juga, pasti kan ada tahap-tahapnya gitu. Karena gimana caranya kan kita harus bertahan sama tahap yang namanya lagi di bawah gitu kan, supaya kita bisa lagi berhasil gitu ya. Aku targetnya supaya pengen juara aja sih di World Cup lagi. Kita doain ya, kita doain mudah-mudahan bisa juara dunia juga gitu kan, bisa jadi yang terbaik di Indonesia, bahkan di dunia panjat seluruh dunia lah gitulah. Gini Kak, kalau setahu gue ya, namanya berjuang gitu Kak, namanya berjuang yang tadi Kak Salsa bilang harus full gitu, jangan setengah-setengah. Tapi di situ pasti ada yang namanya titik jenuh kayak.
Ada titik jenuh. Asal pernah gitu. Pernah banget. Nah, kalau jenuh nih, aku biasanya kayak keluar dulu dari zona itu. Oh gitu. Misalnya aku jenuh nih manjat, ya coba hal baru. Kayak waktu itu kan aku pernah jenuh tuh yang beres PON 2016 kan. Aku jenuh banget yang namanya manjat. Terus aku bingung nih gimana caranya aku biar nggak jenuh dan ada kegiatan, karena aku orangnya tetap nggak bisa diam gitu kan orangnya. Terus aku pengen pengalaman ngelatih renang. Waktu itu pernah jadi pelatih renang anak usia dini gitu kan. Jadi kayak aku dulu SD sempat jadi atlet renang. Terus coba pengalaman ngajar pelatih renang, pengen kayak gimana sih mumpung lagi jenuh di manjat gitu kan. Jadi ya udah nyobain ya udah. Emang gitu sih, kalau jenuh pasti aku harus keluar dari zona itu, karena kalau tetap dipaksa yang ada manjatnya jadi kayak nggak sepenuh hati gitu loh. Jadi setengah-setengah, jadi kayak latihan nyerah itu kan efek jenuh juga sebenarnya. Tapi kan kadang balik lagi ke dunia ya kayak Kak Salsa balik lagi ke dunia panjatnya itu kan bisa dibilang susah juga Kak. Iya. Ya kadang kalau jenuh mau mikir apa juga, udah berhenti aja dulu gitu loh. Kayak udah malas kayak jenuh kan gitu kan pasti mikirnya. Jadi gimana caranya? Ya udah keluar dulu dari zona itu. Tapi kan nggak cuman tidur makan tidur nggak gitu jenuhnya gitu kan. Cuman jenuhnya itu ya aktivitas. Gabut itu. Gabut itu makan. Jenuhnya itu bukan karena capek, males gitu, bukan. Karena jenuhnya itu ya karena lingkungannya bisa, terus suasananya juga bisa bikin gak nyaman. Jenuh itu karena itu. Terus jadinya kayak ya aku harus keluar dari, tapi pas keluar dari kejenuhan itu, keluar dari zona panjat tebing itu bukan berarti aku jadi gabut dan jadi YouTuber juga. Jadi aku lebih lagi jadi lebih beraktivitas lain. Corona pandemi. Iya, jadi ya biar nggak diem gitu dari gabut, ya aku lebih baik ya udah kerja aja dulu gitu kan. Kerja jadi pelatih renang, bukan kerja di pabrikan atau kerja di yang orang kantoran gitu. Jadi ya ada aktivitas positifnya juga dari situ, dari kejenuhan itu. Iya, kadang kan kita pengen suasana baru gitu ya. Suasana baru, tapi alhamdulillah Kak Salsa bisa balik lagi ke dunia yang sebenarnya gitu, dunia ke panjat lagi gitulah. Iya. Karena ternyata butuh gitu. Ternyata butuh. Itu 2016 sampai 2018 awal ngelatih renang. Berarti move on ke panjatnya 2018 tuh. Baru balik lagi. Tapi manjatnya tuh kalau jenuh itu nggak full nggak manjat. Oh, nggak full ninggalin panjat gitu enggak, cuma aktivitasnya lebih banyak ngelatih renang. Manjat tuh paling seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Kalau lagi nggak capek ngelatih, manjat lagi gitu. Jadi kayak jadi renang lagi, jadi ada tenang lagi aja gitu. Karena emang dulunya pernah jadi atlet renang gitu ya. Dari renang ke panjat. Multi talent berarti ya. Multi talent. Gitu. Apa 2018 juga ada yang difokusin gitu di panjat? Kan 2018 tuh kan, terus karena di Praporda juga alhamdulillah bagus gitu kan, bisa dapat medali, jadi dipercaya lagi buat Porda lagi di 2018. Terus ya udah dari situ berhenti dulu ngelatih renangnya, kayak resign gitu, akhirnya ke manjat lagi, fokus di manjat. Ya akhirnya sampai Porda 2018 udah aku tuh berhenti ngelatih tuh April 2018. Renang Ngelatih renangnya tuh kan April 2018 itu langsung disuruh ikut tryout di YPHB, lomba di YPHB. Iya, YPHB Kota Bogor ya. YPHB. Ternyata juara 1 guys. Alhamdulillah juara 1. Itu udah lama nih gak manjat, gak fokus di panjat gitu. Terus turun ke panjat lagi, juara 1 lagi. Emang aneh. Tapi berarti kan kalau renang itu menghasilkan positif. Bener. Gitu. Enggak cuma makan tidur. Iya, nambah berat badan, susah lagi manjatnya. Iya. Itu dari Porda juga alhamdulillah ya, kayak Porda juga sukses lah bisa dibilang Kak Salsa sama gitu. Habis itu kalau nggak salah langsung PON ya, Prapon. Enggak, Platnas dulu aku. Platnas. Kan beres Porda tuh November 2018. Terus Desember, Januari, Februari langsung dipanggil Platnas. Oke deh ya,
bisa jadi motivasi juga nih buat para pemanjat yang udah terjun di dunia panjat ataupun yang baru mau mulai di dunia panjat gitu. Bahwa ketika kita menekuni sesuatu gitu kan, di situ ada kesuksesan kita, bener gak? Bener. Gitu. Malah Kak Salsa juga ya udah ngerasain lah gitu ya gimana di dunia panjat sampai bisa dibilang sesukses inilah. Insya Allah. Sukses ini gitu, mudah-mudahan ada regenerasi, ada penerusnya Kak Salsa di Indonesia gitu, khususnya Jabodetabek, Kota Bekasi lah. Betul. Gitu. Yang penting sepenuh hati. Nah, sepenuh hati, jangan setengah-setengah ya Kak. Iya, jangan setengah-setengah. Ntar juga hasilnya pasti setengah-setengah. Bener. Gitu. Buat Kak Salsa mau nanya nih, Iya. ada nggak sih sosok di balik karir Kak Salsa sampai sukses ini? Ada, pastinya ada banget. Ada. Sebutin nih. Boleh. Yang pasti yang paling pertama itu abang aku ya. Abang aku yang ngajakin aku manjat, ngajarin aku manjat. Bang Daus namanya. Terus yang kedua orang tua yang selalu support aku Pastilah sampai itu sekarang ya. Terus yang ketiga adalah almarhum Pade, yaitu guru aku di SMA aku yang selalu mendukung aku, prestasi aku dan pendidikan aku. Dia yang selalu support. Terus keempat ada pelatih aku Bang Bolil sama Bang Riki yang selalu support aku gimana aku dan selalu memberikan arahan yang selalu baik buat aku gitu. Ya, jadi tanpa mereka mah kita ya istilahkan bukan siapa-siapa lah gitu. Oh, Ya. ada satu lagi. Ada lagi. Keluarga besar FPTI Kota Bekasi. Iya. Yang selalu support aku dari aku di bawah, di atas, mau di bawah lagi, mau di atas lagi, mereka selalu ada buat aku. Selalu ada buat setiap aku punya masalah apapun itu, di saat aku bahagia juga mereka selalu ada. Mantap. Makasih lah buat semuanya pokoknya Iya, gitu ya. semuanya makasih. Karena setiap orang sukses, gue yakin di balik orang sukses ada. Pastilah, nggak mungkin sendirian. Iya. Seorang manusia itu nggak mungkin sendirian Nggak lah. mungkin jalan sendiri ya Iya. gitu. Karena kita butuh support, butuh doa Iya. gitu kan. Ya butuh penyemangat juga gitu kan ya. Ya pokoknya makasih buat semuanya sampai Kak Salsa bisa sesukses ini gitu Iya. kan. Bisa jadi inspirasi juga banyak. Waduh, alhamdulillah. Memanjat di ya khususnya di Indonesia dan Kota Bekasi dan Jabodetabek lah gitu. Ini Kak, ada nggak sih saran buat para pemanjat gitu? Sarannya tentang manjat atau trik atau gimana lah gitu? Sarannya sih sama sih kayak tadi motivasi ya, kayak lebih giat lagi latihannya. Saran aku latihannya itu nggak harus apa ya, Harus berat atau gimana? ya maksudnya kalau kalian ngerasa kalian bahagia di latihan gitu ya lakuin sesuka kalian gitu, maksudnya biar nyaman di tempat latihan, juga latihannya jadi enak gitu, jadi harus ya bahagia di tempat latihan gitu. Nikmatin ya, bahkan cintai ya, yang lu jalanin gitu kan. Intinya jangan menyerah sama keadaan, ikhlas dan bahagia, sarannya situ aja. Jadiin hobi juga ya kayak. Iya, dan jangan pernah berpikir karena gue nggak punya sepatu, gue nggak didukung sama apa namanya, sama Fasilitas gitu. lah. Kalau gitu jangan pernah menyerah, tapi harus buktiin dulu nih kalau kalian tuh patut untuk di support sama mereka ya. Kalian harus buktiin dulu lewat prestasi gitu. Prestasi ya. Iya, triknya ya harus di mana-mana olahraga itu harus buktiin dulu, baru kalian bakal dipandang sama orang lain gitu. Oke sih, mantep nih buat para pemanjat. Ingat ya, jangan jangan cuma mau hasilnya gitu ya Kak. Iya, tapi harus berusaha dulu. Berusaha dulu, nanti hasil ngikutin bener nggak? Nah, pinter.